Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi kita pada video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan review kita pelajaran kita kemarin untuk mencoba mengingat kembali bagaimana pelajaran kita selama satu semester kemarin. Selama satu semester kemarin, alhamdulillah kita sudah belajar 7 bab ya, mulai dari rendah hati sampai bab terakhir yaitu hormat dan patuh kepada orang tua serta guru. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan dibuka bukunya, catatannya ataupun LK-nya sambil menyimak penjelasan dari saya. Oke, bab pertama kemarin kita belajar tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana ya. Bagaimana kemarin kita udah belajar di buku kalian ada beberapa surat, mulai dari surah Al-Furqan ayat 63, surah Al-Isra ayat 27, dan juga beberapa hadis ya tentang bagaimana kita untuk bersikap rendah hati, hemat serta hidup sederhana. Kalau kita baca di buku kita itu kita paham bahwa pengertian dari rendah hati itu merupakan sikap merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga sopan santun terhadap sesama. Nah, ini didahulukan yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan merendahkan diri di hadapan manusia ya. Kita bukan rendah diri tapi rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesama manusia yaitu bersikap sopan dan santun. Bukan berarti kita rendah diri ya atau minderan ya, tidak percaya diri ya. Tapi kita tetap percaya diri tapi tetap rendah hati. Bagaimana cara kita tetap menonjolkan diri kita tanpa kesombongan, tanpa juga meremehkan orang lain ataupun mengganggu orang lain dan sebagainya ya. Kita tetap bergaul dengan orang lain dengan rahmah ya, tidak membeda-bedakan teman dan sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan di surah Al-Furqan ayat 63 bahwa Allah memberikan gelar kepada orang-orang yang bertawadu di dunia dengan sebutan ibadur rahman atau hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah yang begitu baiknya ya, begitu disayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita begitu bisa bertawadu dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan hidup hemat ya. Bagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra bahwa sebenarnya pemborosan itu merupakan sifat dari setan ya, dan setan itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, maka begitu tercelanya perilaku boros ini ya. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana dalam menata pengeluaran itu harus jelas itu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, yang mana keperluan mendesak, yang mana keperluan yang tidak mendesak ya. Jadi kita bisa menatanya ya. Atau misal kita membelinya dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kalau kita memang bisa makan nasi misal satu piring, maka kita tidak perlu tuh masak sampai misalnya 10 piring, boros sekali ya. Atau kita misal dalam membeli sesuatu hal, kalau kita misalnya cukup dengan harga tertentu ya tidak perlu berlebihan ya. Atau membeli dalam jumlah yang berlebihan juga, misal contoh makanan lagi, misal contoh cemilan, misal contoh kalau kita cuma butuh sedikit akhirnya boros ya dan sebagainya juga tidak baik untuk pengeluaran dan juga keuangan kita ya. Nah, boros ini juga tidak hanya sekedar untuk kebutuhan saja ya, tapi juga hal-hal yang lainnya ya. Misalnya boros waktu dan sebagainya, tidak tertata dalam keadaan menata waktunya ya. Contohnya misal suatu pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu, tapi kita boros nih sehingga waktunya menjadi 2 minggu ya dan sebagainya. Nah, perilaku ini tidak bagus untuk kehidupan kita. Nah, berkaitan dengan boros juga berkaitan dengan rendah hati dan juga berkaitan dengan hidup sederhana. Bagaimana orang-orang yang hemat itu sebenarnya bersikap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menghambur-hamburkan hartanya dan juga tidak menyombongkan di hadapan teman-temannya. Misal contoh mentang-mentang lagi banyak uangnya jadi poya-poya segala macam semua orang, jadi seolah-olah menyombongkan kehebatannya. Tidak ya. Nah, sebagaimana hal tersebut tapi juga tidak menjadikan kita menjadi sosok yang pelit ya. Hidup sederhana, hemat juga tidak menjadikan kita sebagai seorang yang pelit ya. Itu di ringkasan sedikit dari bab pertama kita. Kemudian bab kedua kita kemarin kita belajar mengenai mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta bergizi. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat 114 bahwa dijelaskan Allah menyuruh kita untuk mengambil
makanan yang halal serta bergizi ya dari nikmat-nikmat Allah. Ada dua kata, halal dan bergizi ya. Halal tentu saja sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Kemudian bergizi tentu saja yang baik untuk tubuh kita ya. Karena tidak semua makanan yang halal itu cocok untuk kondisi tubuh kita ya. Misal contoh orang-orang yang memiliki kondisi tubuh yang tidak prima, misal contoh. Misalnya orang yang mengidap penyakit diabetes misal. Kalau terlalu banyak makan gula tentu saja tidak bagus ya, misal contoh. Itu kan walaupun gula tersebut halal ya, tapi tidak baik untuk kesehatannya, maka itu juga tidak bagus untuk dikonsumsi. Nah, itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk makan makanan yang halal dan juga yang bergizi bagi tubuh kita, yang baik juga kepada tubuh kita. Dan hadis-hadis Rasulullah juga begitu banyak yang menjelaskan bagaimana kita harus bisa mendapatkan makanan yang halal ya. Khususnya halal ini ya penting ya. Bagaimana halal ini bisa berkaitan dengan bagaimana kondisi makanan tersebut didapat dan juga bagaimana makanan itu sendiri ya. Contoh misal makanan yang haram seperti alkohol, makan bangkai, darah, ataupun makan hewan-hewan yang bertaring, hewan-hewan liar semacam, kecuali atas sesuatu hal yang mendesak ya. Atau misal makan anjing ataupun babi misal contohnya, itu begitu haramnya ya. Nah, atau dengan cara mendapatkannya, misal mungkin kita makannya makan ayam misal, tapi ayamnya dari mencuri, atau kita pendapatan kita ya, itu dari mencuri ataupun mengambil hak orang lain ataupun korupsi misal contohnya, tentu saja rentetannya menjadi haram ya. Bukan hanya sekedar makanannya saja yang harus halal, tapi juga cara mendapatkannya bagaimana ya. Nah, ini penting sekali harus kita perhatikan, karena segala macam yang masuk ke dalam tubuh kita itu haruslah makanan yang halal ya. Darah daging kita haruslah halal. Kenapa? Karena makanan yang haram itu bisa menghalau kita, pertama pengampunan dosa kita, kemudian doa-doa kita juga dihalaunya, kemudian juga hal-hal baik yang lainnya juga terhalaukan oleh makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu kenapa kita harus bisa sebisa mungkin menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. Nah, pentingnya mengkonsumsi makanan halal dan bergizi ini juga sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya, bahwa setiap manusia itu badannya memiliki beberapa hak, seperti mendapatkan makanan yang halal, yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga olahraga yang cukup ya. Jadi hak badan kita itu juga ada ya. Jadi bukan hanya sekedar kita menuruti kemauan kita saja, tapi juga kita harus memperhatikan badan kita sendiri. Nah, tentu saja fungsi dari memakan makanan yang halal itu berkaitan dengan kesehatan kita juga ya. Bagaimana selain untuk meningkatkan imun tubuh dan juga menjaga tenaga kita ya. Kalau kita mau beribadah dan sebagainya butuh tenaga ya. Jadi tentu saja itu haruslah kita jaga. Kemudian di bab ketiga kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kemarin belajar bahwa beriman tentu saja kita harus mempercayai ya, bahwa benar adanya bahwa Allah menurunkan wahyunya melalui kitab-kitabnya kepada para rasul, perantaranya malaikat Jibril ya, yang berfungsi sebagai penuntun kita umat manusia untuk ke jalan ataupun kehidupan yang benar ya. Nah, kitab ini, kitab Allah ini merupakan kumpulan-kumpulan dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga yang berupa suhuf ya, atau lembaran-lembaran perintah Allah ya, yang tidak begitu banyak. Tapi yang wajib kita ketahui, yang kita imani, ada beberapa kitab ya. Pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir ada kitab Al-Quran, itu diturunkan kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab-kitab yang terdahulu wajib kita imani ya, tapi tidak wajib untuk kita implementasikan lagi ya isinya ya, karena kita sudah ada Al-Quran dan juga Al-Hadis ya, As-Sunnah. Sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin bahwa Al-Quran itu sudah mencakup semua hukum-hukum yang terdahulu ya, dan juga menghapus semua perintah-perintah terdahulu dan digantikan dengan perintah-perintah yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, isi dari Al-Quran tersebut berkaitan banyak hal ya, tentang tauhid, tentang syariah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, tentang ilmu pengetahuan, tentang bagaimana cara kita beriman kepada Allah dengan baik dan benar, dan sebagainya ya. Nah, Al-Quran ini
memiliki dua jenis, ada yang surah-surahnya bersifat Makkiyah, ada juga yang Madaniyah. Makkiyah tentu saja kebanyakan suratnya itu turun di kota Mekah ya, atau sebelum Nabi Muhammad hijrah, ataupun yang Madaniyah ini kebanyakan turunnya di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad hijrah. Ciri-cirinya kemarin udah Bapak jelaskan bahwa surah-surah Makkiyah ini biasanya berisi tentang ketuhanan ya, bagaimana tauhid itu begitu ditegakkan. Ketika awal-awal masa Rasulullah berdakwah, tentu saja untuk meningkatkan jumlah pengikut dari umat Islam harus ditekankan bahwa ketauhidannya harus ditekankan ya, bagaimana mereka harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu dan sebagainya. Nah, barulah di kota Madinah ya, ketika semuanya sudah lumayan banyak pengikut Nabi Muhammad SAW, kemudian sudah mulai kuat Islam ya, maka diturunkanlah surah-surah yang lumayan panjang yang berisikan tentang bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara-cara beribadah dan sebagainya ya, tentang syariah, kemudian hukum-hukum ya. Jadi sudah mulai diajarkan mereka bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar ya. Nah, itulah kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Bagaimana cara kita mengimani kitab tersebut? Tentu saja dengan cara kita sering mentadaburkannya, membacanya, kemudian kita mengartikannya, kemudian kita menghafalnya, kemudian kita meresapi maknanya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang-orang yang mencintai Al-Quran ataupun kitab Allah, tentu saja orang-orang ini tidak akan melenceng dari jalan yang sudah Allah tetapkan di Al-Quran ataupun As-Sunnah ya. Kita akan selalu bersikap sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, mulai dari jujur, amanah, kemudian disiplin, bersyukur, bertanggung jawab dan lain sebagainya ya. Yang pasti hidup kita akan lebih terarah kalau kita memang benar-benar mengimplementasikan isi Al-Quran tersebut. Nah, oleh karena tersebut kita harus bisa tadi ya, ketiga hal tersebut, harus bisa serajin mungkin membacanya, kemudian semampu mungkin memahaminya, dan juga sekuat mungkin mengamalkan isi kandungan tersebut ya. Jadi jangan sampai kita ya hanya sekedar pajangan saja Al-Quran tersebut di lemari kita. Kemudian di bab keempat kemarin kita udah belajar tuh tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Sebagaimana kita pelajaran sebelumnya bahwa kitab-kitab Allah atau wahyu Allah itu disampaikan oleh kepada Nabi dan juga Rasul. Maka kita juga harus mempercayai nih para Rasul Allah dengan sepenuh hati bahwa memang Allah itu menciptakan para utusannya ya, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran tersebut ya. Kita harus meyakini bahwa benar-benar ada nih para Rasul tersebut, dan juga apa yang disampaikan mereka itu benar-benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini kita tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul. Kita tahu bahwa ada banyak Rasul-Rasul Allah, apalagi Nabi-Nabi Allah ya. Begitu banyak ya. Rasulullah saja yang wajib kita ketahui dan kita imani ada 25 ya, Nabi dan Rasul ya. Maka walaupun kita pengikutnya Nabi Muhammad, kita tidak boleh nih membeda-bedakan Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Adam sekalipun ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara mereka, karena mereka adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya sebagai pemimpin dan juga penyampai pesan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian kita juga harus mengikuti ajaran-ajarannya ya. Kalau zaman dulu ya pasti ya sesuai dengan Nabi dan Rasulnya ya. Ketika Nabi Adam ya ikutin Nabi Adam, ketika Nabi Nuh ya ikutin Nabi Nuh, ketika Nabi Ibrahim ya ikutin Nabi Ibrahim. Ketika kita sekarang Nabi Muhammad ya tentu saja kita mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh juga ya mengikuti mentang-mentang semuanya harus kita hormati dan juga kita tidak beda-bedakan. Akhirnya kita mengikuti ajaran yang ada pada Nabi Musa misal. Tentu saja tidak relevan lagi dengan agama Islam yang sekarang ini ya. Nah, nama-nama Nabi dan Rasul seperti yang kita ketahui ada 25 nama yang wajib kita ketahui, mulai dari Nabi Adam juga Nabi Muhammad SAW. Bisa kalian baca nanti dan juga kalian ingat kembali di halaman 60 ya. Nah, setiap Nabi dan Rasul ini pasti memiliki sifat-sifat wajib yang harus dimiliki ya, mulai dari siddiq atau jujur ya, kemudian amanah, dapat dipercaya, kemudian tabligh yang selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran, dan juga patonah, cerdas ya. Ada juga sifat mustahilnya yang tidak boleh sama sekali dimiliki oleh para nabi dan rasul, yang pasti kebalikan dari sifat wajib para rasul.
Yang pertama itu kizib atau pendusta ya. Kemudian khianat, ingkar janji. Kemudian khitman, menyembunyikan ya. Kemudian baladah ya atau bodoh ya. Nah, sifat wajib dan juga sifat mustahil ini pasti ya dari diri Allah, dari diri Rasulullah SAW ya, dan juga para nabi lainnya. Nah, selain itu, seperti yang kita ketahui, para rasul ini juga merupakan manusia biasa. Pasti mereka memiliki sifat yang layaknya manusia, lapar, bahagia, sedih, kemudian tidur, kemudian ingin merasakan kasih sayang dan sebagainya ya, sebagai manusia. Tapi tentu saja hal tersebut porsinya ya tidak seperti manusia pada umumnya, karena mereka tentu saja benar takarannya untuk menjalani hidup yang lebih baik. Itulah yang kenapa kita harus bisa mencontoh ketauladan dari para nabi dan rasul. Nah, bagaimana cara kita mentauladaninya? Ya, kita coba lihat sifat-sifat perilakunya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi itu untuk membenari akhlak kita ya, bagaimana kita berakhlak dengan baik. Tentu saja kita lihat bagaimana Rasulullah itu begitu jujurnya, begitu hormat dan patuhnya kepada orang tua, begitu sayangnya mereka kepada sahabat-sahabatnya, dan lain sebagainya ya. Kita bisa meniru dari sifat-sifat dari para rasul yang terdahulu ya, bagaimana kesabaran dan juga ketaatan mereka. Nah, kemudian di bab kelima kemarin kita udah belajar tuh tentang larangan minuman keras, berjudi dan juga pertengkaran ya. Ada begitu banyak kemarin hadis dan juga Al-Quran yang menjelaskan bahwa begitu kerasnya Allah melarang kita untuk meminum minuman keras, berjudi, apalagi bertengkar ya. Biasanya efeknya begitu ya. Kalau kita sudah minum minuman keras, biasanya tuh ada banyak sekali orang-orang yang bertengkar, berjudi juga ketika kalah bertengkar ya semacamnya, yang akhirnya bisa merugikan satu sama lain. Nah, sebagaimana di buku kalian sudah tertera bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu keras melarang ketiga hal ini ya. Bahkan pada hadis Rasulullah, sedikitnya itu banyaknya haram ataupun itu bisa memabukkan, maka sedikitnya itu juga memabukkan dan juga haram ya. Seperti contohnya alkohol ya, walaupun misal kalau kita butuh minumnya 1 gelas misal contoh baru mabuk, sedikitnya juga tetap haram ya, dan banyak sebagainya. Banyak sekali hal-hal tersebut yang sering sekali disepelekan oleh orang-orang kita sekitar ya. Nah, kenapa harus kita jaga jangan sampai kita bisa mencicipi hal tersebut. Kemudian berjudi juga ya. Bagaimana kita ketahui bahwa berjudi ini merupakan perbuatan yang begitu tercela ya, karena mempertaruhkan nasib atas sesuatu hal yang tidak pasti ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mempertaruhkan materi kita, bahkan ada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk berjudi ya, untuk kemenangan yang semu, yang mungkin ya hanya seberapa ya, tidak bisa mencukupi semuanya, dan pasti akan berakhir dengan satu hal yang begitu buruk ya. Nah, hal ini yang bisa kita lihat dampak negatifnya di buku kalian udah banyak dijelaskan di halaman 85 sampai 87 ya. Bagaimana minuman keras dan juga berjudi tadi begitu efeknya sangat buruk bagi kehidupan kita ya, baik itu bermasyarakat ataupun pribadi kita. Selain minuman keras tadi juga narkoba juga termasuk ke dalam khamar ya, artinya itu yang memiliki candu atau kecanduan itu yang memabukkan kita, menghilangkan akal pikiran kita juga ya, termasuk ya. Jadi jangan sampai, semoga kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Kalau kalian ingin lihat, kalian baca ada di halaman 87 dan sampai 88 ya, bagaimana cara menghindari hal-hal negatif tersebut. Kemudian di bab ke-6 kemarin kita udah belajar tuh perilaku jujur dan adil. Apa itu jujur? Jujur itu bukan hanya dari segi perkataan, tapi juga perbuatannya juga harus jujur ya. Apa yang diucapkan itu sama dengan apa yang diperbuat. Kemudian yang pasti dengan kejujuran ini semua orang bisa mempercayakan segala sesuatu hal itu kepada diri kita ya. Bagaimana Rasulullah SAW begitu dipercaya oleh umat kita ya. Kemudian adil ya. Kemarin Bapak jelaskan bahwa adil ini membagi sama hak kepada orang-orang yang sesuai dengan kesamaan keahlian ya. Jadi tidak bisa A dengan B dibagi sama. Kita harus lihat dulu nih, A dan B ini sama nggak nih keahliannya, ataupun umur misal, ataupun kebutuhan. Kemarin udah Bapak jelaskan bahwa anak SD sama anak SMP tentu saja kebutuhannya berbeda, maka uang yang diberikan oleh orang tuanya juga berbeda. Nah, itu adil. Bukan berarti misal contoh SD dapat 50.000, yang SMP juga 50.000 ya. Tidak bisa misal. Karena yang SMP mungkin ada kebutuhan buku yang lainnya, kebutuhan perlengkapan yang lainnya ya.
sedangkan SD mungkin tidak sebegitu butuhnya ya. Itulah kenapa adil itu tidak bisa disamakan kecuali kesamaan keahliannya sama ya. Nah, adil ini tentu saja bisa membuat orang lain menjadi tenang ya, bisa membuat keamanan, kenyamanan. Kalau kita berperilaku tidak adil ya, tentu saja ini akan berimbas kepada orang lain ya. Misal contoh hukum saja, misal ada seseorang yang melanggar peraturan tapi tidak dihukum, ada seseorang lagi yang melanggar peraturan tapi dihukum, maka orang yang dihukum tadi pasti akan memprotes hal tersebut. Kenapa itu tidak dihukum? Kenapa saya yang dihukum? Misal. Padahal sama saja ya. Itu harus adil seadil-adilnya. Bagaimana cara kita menegakkan keadilan. Kemudian di bab 7 kemarin terakhir kita bahas tentang hormat dan kepatuhan kepada orang tua. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, apa itu hormat? Hormat dilandasi dengan rasa syukur, berterima kasih, dan juga rasa penghormat, rasa menghargai ya jasa dari entah itu guru ataupun orang tua kita ya. Sebagaimana hal tersebut, maka keikhlasan dan juga ketulusan hati kita lah untuk bisa menghormati orang tua ataupun guru. Nah, orang tua dan guru juga itu bukan hanya sekedar titel ya. Misalnya contoh orang tua yang ada di rumah kita ataupun guru yang ada di sekolah kita, tapi semua orang yang, misalnya contoh kalau kalian tinggal misal dengan tante kalian, itu kan sebagai wali kalian ya, itu anggaplah itu sebagai orang tua kalian sendiri juga. Atau misal kalian gurunya mengajarnya di bimbel kalian misalnya, itu juga tetap guru kalian, maka hargailah mereka sebagaimana kalian menghargai guru-guru kalian yang ada di sekolah ya. Nah, di Al-Quran juga sudah dijelaskan begitu banyak tentang hormat dan taat kepada orang tua serta guru ini ya. Bahkan di hadis Rasulullah SAW bahwa menjelaskan hormat kepada orang tua ini bahkan tingkatannya lebih tinggi daripada jihad fisabilillah ya, yang sudah dijamin ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita harus bisa begitu baik dan hormat serta taat dan patuh kepada orang tua, kecuali kepada hal-hal yang bersifat larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian implementasinya ini yang lebih penting bagi kehidupan kita ya. Jangan sampai kita hanya tahu teori tapi tidak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai hal-hal tersebut. Nah, itu saja review kita ya sedikit ya. Silahkan kalian baca-baca kembali, kerjakan LK-nya, kemudian dibuka-buka lagi bukunya tentang bab 1 sampai bab 7 ya. Semoga semester kita bisa lancar nanti ulangannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri sama-sama kita lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.